Nah, sebagai senior, tentunya kita eh, mendapat kehormatan dan mendapat tugas untuk mendampingi seorang anak muda yang bercita-cita dan mempunyai memang visi, ya, mempunyai visioner, mempunyai pandangan untuk membangun Bengkulu yang sekarang ini kami di Sumatera saja, Mas, termasuk yang tertinggal dan termiskin gitu. 10 provinsi di wilayah barat di Sumatera itu, Bengkulu itu nomor 9 gitu. Nah, ini ada suatu tentunya semangat anak muda yang mudah-mudahan dengan uh, kita bersama-sama ke depan ya bisa merubah dan bisa membuat Bengkulu juga lebih baik. Jadi itu yang menjadi latar belakang. Jadi sehingga kita benar-benar mensupport, mendukung seorang anak muda yang energik dan visioner. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika pilkada serentak, baik di provinsi maupun kabupaten kota, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Bengkulu periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Bengkulu yang akan mengikuti Pilkada Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak Haji Ahmad Kanedi SH-MH. Beliau saat ini adalah anggota DPD RI mewakili Bengkulu. Apa kabar, Bang Ken? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Ahmad Kanedi ini sering dipanggil dengan Bang Ken. Beliau menyelesaikan S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, kemudian berkarir politik menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu 1999 sampai 2002, kemudian menjadi wali kota Bengkulu 2007-2012, kemudian menjadi anggota DPD RI 2 periode 2014 sampai 2024 sekarang ini. Nah, Bang Ken, mungkin kalau ada kisah-kisah atau pengalaman yang menarik selama menjalani karir yang mungkin bisa dibagikan, silahkan. Mungkin Bang Ken ingin bercerita. Oh ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah mungkin yang sangat berkesan ya dalam perjalanan Bang Ken dulu seorang advokat, pengacara di Bengkulu, Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Provinsi Bengkulu. Nah, banyak sekali Mas Bambang yang mendampingi memperjuangkan aspirasi dan juga hak-hak rakyat. Dan di saat reformasi, Bang Ken sebagai koordinator vokasi mengendalikan semua gerak mahasiswa dan melakukan komunikasi hubungan lah dengan pemerintahan provinsi. Dan pada saat itu terkesan bahwa kita adalah bagian sentral dalam gerakan untuk perubahan reformasi. Nah, perjalanan-perjalanan seperti itulah tentunya yang tidak terlupakan dalam nilai-nilai kejuangan yang kita rasakan,
yang saat jadi advokat pun sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu memperjuangkan hak-hak masyarakat. Rasa Mas itu yang ini yang sangat berkesan gitu. Jadi hal demikian, jadi tentunya yang sangat berkesan. Dan Bang Ken ini adalah keluarga yang biasa-biasa saja. Ayah juga berkebun petani, ya dari keluarga-keluarga biasa saja, tapi ikut di dalam semua kegiatan-kegiatan dan termasuk ya kegiatan-kegiatan yang perjuangan hak-hak masyarakat dan kaum kecil. Itu Mas yang ini, dan sekarang ini ya bercita untuk tentunya bekerja terus dimanapun posisi kan, termasuk di era pemilu baik legislatif maupun eksekutif. Nah, tentunya Bang Ken memilih jalur independen. Ya, baik. Sebelum sampai ke situ, Pak, mungkin ada hal yang menarik ketika menjadi wali kota Bengkulu. Ya, suka dukanya yang menarik juga banyak, tapi ya yang jelas kita ya bisa memberikan dan juga mendukung atau membantu masyarakat kecil di pinggir pantai dan juga di pasar. Itu yang sangat menarik, dan tentunya ya sangat terkesan sekali lah dalam kehidupan bermasyarakat. Bengkulu itu ibu-ibu yang terus meneriakan maju Bang Ken gitu. Baik. Nah, Bang Ken kemudian menjadi setelah DPRD, Wali Kota Bengkulu, jadi anggota DPD RI 2 periode, sekarang akan maju sebagai calon wakil gubernur. Kenapa tidak gubernur, Bang Ken? Sejarah segini, Bang. Jadi mungkin langsung saja, karena saya ini memang semenjak pemilihan legislatif kemarin selesai dan bercita untuk kita teruskan ke eksekutif, yaitu ke provinsi, Bang Ken berproses itu. Tapi dengan ini ada seorang anak muda yang energik, visioner, dan dia memang secara semangat, dia sudah siap, maka dia mengajak Bang Ken untuk berpasangan. Jadi ini proses artian memenuhi ajakan seorang anak muda, Dempo Axler ini, umurnya baru 38 tahun, dia sebagai tokoh pemuda, pernah menjadi Presiden BEM Universitas Bengkulu, aktif sekali di kegiatan-kegiatan muda, kegiatan masyarakat, dan tentunya ajakan ini, Mas Bambang, suatu hal yang sangat luar biasa bagi Bang Ken yang juga menjadi roh perjuangan selama ini atau gerakan dengan melihat semangat ini, dan tentunya pertimbangan-pertimbangan yang matang mempersilahkan anak muda maju, mendukung anak muda, dan diminta untuk mendampingi anak muda. Sosok Bung Dempo Axler yang usianya baru sekitar 38 tahun. Jadi Bang Ken benar-benar menghargai ajakan serius seorang pemuda. Bang Ken ingat kata-kata Bung Karno, beri saya pemuda 10 akan saya gegerkan dunia, akan saya goncang ke dunia. Nah ini Dempo Axler, anak muda yang punya energik dan visioner ini, ya cukup satu aja untuk merubah Bengkulu menjadi lebih bagus. Jadi ini suatu kehormatan Mas Bambang bagi saya yang dulu memang orang gerakan, dan sekaligus tentunya ini juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab. Nah, sebagai senior tentunya kita mendapat kehormatan dan mendapat tugas untuk mendampingi seorang anak muda yang bercita dan mempunyai memang
visi, ya, mempunyai visioner, mempunyai pandangan untuk membangun Bengkulu yang sekarang ini kami di Sumatera saja, Mas, termasuk yang tertinggal dan miskin gitu. 10 provinsi di wilayah barat di Sumatera itu, Bengkulu itu nomor 9 gitu. Nah, ini ada suatu tentunya semangat anak muda yang mudah-mudahan dengan kita bersama-sama ke depan ya bisa merubah dan bisa membuat Bengkulu juga lebih baik. Jadi itu yang menjadi latar belakang. Jadi sehingga kita benar-benar mensupport, mendukung seorang anak muda yang energik dan visioner. Ya, Bang Ken dan pasangannya yang mau maju sebagai gubernur memilih jalan untuk lewat jalur perseorangan atau independen. Jalur yang lebih sulit. Kenapa, Pak? Yang jelas pertama ya regulasi undang-undang ngatur gitu, memperbolehkan, mempersilahkan untuk menjadi kepala daerah itu bisa melalui 2 saluran perorangan dan saluran partai politik tergabung. Dan kami memilih jalur ini tadi memang seorang anak muda ini sudah siap dengan anak muda, kelompok anak mudanya gitu. Jadi sudah siap dan ini konstitusional dan anak muda ini juga tokoh di partai politik. Nah, dia anggota DPRD provinsi sekarang ini. Nah, dia mengambil jalur ini karena jalur konstitusional dan dibolehkan dan banyak melibatkan kalangan-kalangan muda. Dan kami bersepakat dan Bang Ken mendukung. Ya, terakhir ini mensupport, Mas, karena saya diajak sudah di penghujung ini diajak. Ya. Dan saya sejarah diajak saya itu juga berdasarkan perjalanan panjang anak-anak muda, kelompok anak muda ini memantau tentang kandidat-kandidat yang akan mendampingi. Nah, menurut dia itu dia sudah mencoba melakukan pendekatan dialog dengan teman-teman yang lain, termasuk dengan tokoh, dan termasuk dia dialog melalui sholat istiqoroh. Nah, Bang Ken itu pilihnya. Jadi ini juga membuat satu hal yang sangat Bang Ken apresiasi ya. Sehingga Bang Ken siap menjadi peserta pilkada melalui perorangan dan menjadi seorang wakil yang niatannya itu dan harapan dan juga dia minta sebagai yang mendampingi, dan malahan menurut dia itu karena ini juga bagian dari perjalanan, Bang Ken nanti akan tetap menjadi mentor dari seorang anak muda dan kelompok anak muda ini. Ya, nah, Bang Ken, di banyak tempat calon-calon independen atau perseorangan berguguran, artinya akhirnya tidak bisa ikut. Nah, mungkin Bang Ken bisa bercerita sekarang prosesnya sampai mana, dan kalau sudah berhasil, sekarang tinggal apa yang harus dilalui? Ya, terima kasih. Memang tadi benar Mas Bambang ya. Jalur ini jalur berat, jalur berliku, jalur banyak tantangan, jalur banyak unak dan durih gitu. Tapi dengan program kerja dari anak muda ini, alhamdulillah yang di Bengkulu itu 10% dan malahan kita sudah hampir 20% dukungan. Dalam undang-undang kan 10% dari DPT kan. Tapi dalam kenyataan kita hampir 20% dukungan kita. Dan itu kerja anak muda. Dan tahapan-tahapan awal, Mas Bambang, sudah selesai. Jadi sekarang ini sudah tahap ke persiapan verifikasi faktual. Nah, verifikasi dukungan, verifikasi administrasi sudah clear. Nah, sekarang ini tinggal menunggu tahapan verifikasi faktual. Dan Bang Ken mengawasi terus, tentunya mengamati
Karena perjalanan ini yang mudah-mudahan sampai dengan nanti clear verifikasi faktual ini, kami yakin ya bisa terpenuhi dengan kerja-kerja anak muda. Baik. Bang Ken yakin akan lolos, bisa menjadi calon? Bismillah, yakin. Iya. Dengan melihat perkembangan, Bismillah, mau doa restunya. Iya. Mudah-mudahan Baik. ini sejarah juga, Ya. dan tentu juga ada kebaikan bagi kita untuk membuktikan demokrasi dan regulasi ini berjalan dengan baik. Jadi ada dua saluran, salur itu terisi semua. Gitu. Ya. Nah, Bang Ken nanti setelah lolos bisa mencalonkan diri, pasti akan menghadapi pesaing-pesaing yang pasti tidak ringan, karena mereka juga melalui seleksi partai politik yang cukup ketat. Nah, kira-kira mungkin bisa diceritakan siapa saja yang akan menjadi pesaingnya Bang Ken? Ya, terima kasih. Sekarang ini banyak nama-nama, dan bahkan ada nama yang cukup populer juga, mantan ketua DPD RI, yaitu Muhammad Soleh. Dia sekarang ini, tapi dia sekarang masih konsentrasi untuk menyalon jadi wali kota Bengkulu. Tapi ada juga di bincang-bincangkan juga, ada juga informasi kabar burungnya dia akan menjadi calon gubernur. Dan juga ada beberapa ketua partai juga akan menyalon. Dan juga ada pengusaha, ada juga tokoh perempuan yang sekarang ini, tapi semuanya itu kan sesuai dengan tahapan, masih dalam pembicaraan. Nah, tokoh-tokoh politik dan bahkan ada tokoh-tokoh nasional yang akan turun, ya, seperti pejabat tinggi di instansi, ada juga di Polri maupun TNI dari Jakarta akan turun ke Bengkulu. Jadi cukup meriah ya, cukup meriah. Nah, tapi semua orang itu melalui proses di partai politik. Nah, kita ketahui partai politik ini harus izin ketum kan. Nah, jadi ya kita tunggulah di siapannya. Memang akan banyak bintang-bintang yang akan turun di pilkada di 2024, khususnya di Bengkulu gitu. Ya. Termasuk petahana akan nyalon lagi atau tidak, Pak? Petahana calon lagi, tapi dia masih dalam proses, karena petahana ini ada anggapan dia sudah 2 periode kan, karena ada putusan mahkamah yang baru yang mengatakan pejabat sementara PJ atau PLH itu disamakan dengan pengertian sudah menjabat. Maka kalau itu dimaknai dan diterapkan, maka petahana mungkin ya masih 50-50 untuk bisa maju gitu. Tapi yang jelas, Mas Bambang, wakil gubernurnya akan maju. Wakil gubernurnya nggak ada halangan kan? Iya. Baik, jadi di dalam persaingan yang luar biasa keras, kemungkinan juga ada faktor-faktor pragmatis dan transaksional. Bagaimana pasangan Bang Ken ini akan menghadapi atau strategi pasangan Bang Ken ini seperti apa? Ya benar. Jadi satu hal yang realitas sekarang ini. Jadi kita punya strategi sendiri, Mas. Mungkin yang paling kita depankan nanti, kena calon gubernur ini adalah kelompok anak muda dan diutus oleh pemuda kan, kalangan mahasiswa. Mungkin semangat pemuda dan mahasiswanya itu nanti lebih kita depankan, yang gigih berjuang dalam arti, dan sangat besar ya pengaruh pemuda, dan jumlah mata pemilih pun pemuda lebih besar. Nah, tapi untuk yang praktis kita coba lakukan pendekatan dengan
ya kita sudah sepakatnya ada dua cara. Yang pertama tentunya kita memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Dan yang kedua, kita akan mendorong ya untuk benar-benar apa namanya itu ada kesadaran kolektif penyelenggara, peserta, termasuk juga pengawas dan juga aparatur di dalam penyelenggaraan pilkada ini. Sehingga hal-hal yang mungkin yang tidak elok, tidak baik terjadi itu bisa kita minimalisirkan dan juga sekaligus bisa menimbulkan kesadaran bagi masyarakat. Nah, strategi kita tentunya strategi menyerang, Mas. Menyerang, memberikan edukasi kepada pemilih dan sekaligus merangkul pemilih. Jika perlu kita fitting pemilih itu supaya nanti bisa kita punya semangat seperti itu gitu. Ya supaya nanti benar-benar bisa kita kawal. Jadi semua cara yang boleh kita lakukan konstitusional dan kita juga mengharapkan ada satu perubahan ya. Ya. Bang Ken pengalamannya panjang, pernah jadi anggota DPRD, pernah jadi wali kota, pernah jadi anggota DPD, pasti sudah sangat berpengalaman. Nah, apa yang secara mudah bisa diketahui masyarakat atau bisa disampaikan pada masyarakat kalau Bang Ken dan tadi anak muda pasangannya ini jadi, itu apa yang akan dilakukan? Artinya yang mudah dimengerti oleh rakyat. Ya, di dalam proses ini tentunya kita memanfaatkan media-media dan juga melakukan sosialisasi gagasan, Mas. Itu yang jelas yang kita akan lakukan. Nah, yang itu yang akan lebih mudah diterima oleh segmen anak muda sekarang ini. Jadi apa yang tren yang anak muda dan juga kita akan menjual beberapa ide tentang keterlibatan pemuda. Ya. Nah, jadi apalagi hasil riset dan pemuda di Bengkulu itu sangat rendah produktivitasnya. Nah, ini harus kita lakukan suatu pemahaman kolektif sehingga pemuda akan menjadi penggerak dan sekaligus dia nanti mempunyai harapan. Maka tagline kita itu Bang Depo dan Bang Ken, harapan baru rakyat Bengkulu gitu. Ya. Ya. Dan kalaupun kami insya Allah kami terpilih, maka kami akan memaksimalkan potensi pemuda, Mas. Ya. Ya. Baik. Mungkin terakhir Bang Ken, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat pada umumnya supaya menjalani pilkada ini dengan lancar, tetapi juga memilih tokoh yang memang bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah Bengkulu 5 tahun ke depan, terutama memilih Bang Ken. Ya, jadi ya memang sekarang ini dari perkembangan, dari perkembangan, setelah kita melakukan mungkin dialog-dialog melalui media, juga dialog melalui podcast yang kita lakukan, dan juga kita memberikan beberapa statement. Jadi kita tentunya memberikan suatu gambaran tentang apa yang nanti akan kita kerjakan atau kita lakukan setelah kita terpilih. Dan tentunya kita akan lebih melibatkan banyak kalangan-kalangan yang memang menjadi penentu. Nah, Bengkulu itu kan permasalahan kemiskinan, termiskin dan tertinggal, Mas. Maka kita akan lebih mendorong nanti bagaimana gerakan kaum perempuan yang dekat dengan kemiskinan itu kita lakukan pendekatan dengan program-program yang sesuai dengan kebutuhan perempuan. Lanjutnya kita juga akan membuat kebijakan-kebijakan yang benar-benar memanfaatkan potensi di Bengkulu, karena Bengkulu itu ada beberapa bagian, ada yang di puncak yaitu sejuk dan sangat bagus pertanian, dan juga ada di pinggir pantai, ada juga di perkebunan, dan ada juga yang memang zonanya zona yang sangat cocok dengan potensi misalnya peternakan. Maka kita bikin nanti akan ada rencana, kita sendiri sudah mempunyai suatu program itu membuat sentra-sentra ternak yang terbesar. Jika perlu di wilayah barat, Mas. Kalau wilayah timur kan sudah ada, nah wilayah barat. Jadi hal-hal yang seperti ini yang nantinya akan kita sampaikan dan juga akan kita program dengan masyarakat. Dan anak muda ini sangat visioner gitu. Dia pandangannya benar-benar
menukik kepada kepentingan masyarakat, tapi punya prospek ke jauh ke depan supaya mengeluarkan Bengkulu dari permasalahan-permasalahan yang memang sekarang ini yang termiskin, tertinggal, dan terisolir lagi. Nah, kita tol belum tembus, nanti kita akan tembus nanti. Ya. Jadi satu-satunya provinsi yang belum dilalui tol itu hanya Bengkulu. Karena Bengkulu itu daerah strategis dan sejarah kan. Ya. Bung Karno pernah di sana, Ibu Pat juga pernah, memang orang Bengkulu dan sangat andil terhadap kemerdekaan ya. Ya. Baik. Terima kasih sekali Bapak Haji Ahmad Kanedi, SHMH, saat ini anggota DPD RI mewakili Bengkulu, yang sudah meniatkan diri untuk mengabdi, bahkan mendorong, mendampingi anak muda yang potensial dan memilih jalur yang tidak mudah, yaitu jalur perseorangan. Mudah-mudahan lancar, Bang Ken, dan kalau berhasil bermanfaat untuk masyarakat Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi